Terima kasih saudara-saudara yang terkasih, Pak Yanes, untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa datang di sini. Kami datang ke sini dari Kanada, datang ke sini. Jadi Ambon adalah daerah yang sangat baru bagi kami, tapi kami sudah sangat mencintai tempat ini. Dan saya bersyukur bisa datang di tempat yang sangat indah, pemandangan laut di mana-mana juga sangat indah, dan sungguh Tuhan mengasihi, Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan mengasihi jiwa-jiwa di sini. Ya. Mungkin pertama kali mungkin saya bisa perkenalkan keluarga saya ya, jadi mungkin bahkan murid-murid sekolah Alkitab pun mungkin juga belum pernah melihat ya. Karena kami datang hanya dengan suami saya namanya Remi ya. Mungkin kalau slide-nya sudah bisa, oh ya sudah. Jadi kami dulu, suami saya dulu melayani dengan misi penerbangan dengan MAF. Saya tidak tahu apakah ada yang tahu di sini, tapi biasanya di Kalimantan atau di Papua atau di Sulawesi. Ya. Nah, suami saya melayani sebagai misi ini sudah 30 tahun lebih. Dan gambar ini kami waktu melayani di Kalimantan. Nah, itu baju-bajunya orang Dayak, ya, suku Dayak. Dan suami saya menerbangkan pesawat float plane itu ya, dulu di sekitar tahun 90-an, jadi sudah lama sekali ya. Dan dulu belum ada jalan-jalan yang sekarang dibangun ya, jalan-jalan raya yang dibangun baru oleh Pak Jokowi. Dulu harus dengan sungai, dan sungai di Kalimantan itu sejajar begini, jadi kalau kita lewat dari sungai ini hanya bisa di desa-desa tertentu, nggak bisa kalau mau ke sistem sungai yang satunya lagi kita harus ke laut dulu, ke Banjarmasin ya, ke muaranya dulu, baru naik lagi ke sistem sungai yang lain. Nah itu karena itu pesawat pelampung ini sangat diperlukan ya, baik untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di sistem sungai-sungai yang lain, atau untuk orang-orang biasa, orang sakit yang memerlukan bantuan ya dari pedalaman untuk dibawa ke kota dan sebagainya. Jadi melayani dengan cara seperti itu. Karena kadang-kadang kalau berlayar dengan kapal ke Banjarmasin baru naik lagi bisa berhari-hari ya. Tapi dengan pesawat cuma 5 menit. Dari satu sungai ke sungai lain hanya 5 menit, karena mendaratnya juga di sungai dan langsung di depan desa begitu. Jadi mendarat di depan situ, jadi semua orang bisa langsung ke kampungnya gitu ya. Jadi waktu itu sangat diperlukan. Dan pelayanan ini juga terjadi kami juga pergi ke Papua Nugini dan juga ke Suriname. Dan habis dari Suriname suami saya berhenti, karena sudah 30 tahun lebih juga, tapi kami masih ada kerinduan untuk melayani Tuhan di mana ya, dan hati kami kembali ke Indonesia, ya, dan Ibu Mary selalu dalam pikiran saya, karena itu saya harus datang ke Ibu Mary. Begitulah akhirnya kami tiba di KTKT, dan kalau Bapak Ibu mau cari saya pasti ada di KTKT, walaupun tinggal di tempat lain, tapi ya di situ-situ saja. Ya. Nah, keluarga saya ya ada itu, lalu anak saya sekarang ini mungkin slide yang kedua ya. Anak saya semuanya sudah menikah, semuanya sudah sudah punya cucu ya, sudah menikah. Cucu saya, nah itu jadi anak nomor 1, anak nomor 2 belum punya anak nomor 3 sudah punya anak ya.
Itulah anak-anak saya yang kami tinggal, 2 di Kanada, 1 di Amerika Serikat. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca kali ini kita ambil dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ya, ayatnya yang ke-7 sampai ke-17. Dan saya akan baca saja ya. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lanjut ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat yang ke-16 ini adalah ayat emas buat kita kali ini, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Jadi saya katakan buat kali ini, ya, ayat emas itu apa yang berbicara kepada kita pada saat itu, ya, yang paling menonjol. Nah, lain kali bisa yang lain, ya. Nah, saya beri judul buah yang tetap. Karena apa? Karena berasal dari ayat ini yang sangat saya bicara kepada saya, untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara, ya. Jadi kita mau fokus kepada buah yang tetap, buah-buah yang tetap, ya, yang tidak hilang, ya. Nah, mungkin kita sendiri, ya, waktu kita memikirkan mengenai buah yang tetap, ya, mungkin kita sendiri bisa melihat dalam kehidupan kita. Kalau misalnya seseorang memancing, ya, lalu dapat ikan yang besar sekali, sudah dapat ikan yang besar, begitu kita lepas dari kailnya, ikan itu jatuh lalu kembali lagi ke sungai. Bagaimana rasanya? Atau misalnya kita sudah berkebun, ya, sudah berkebun dan sudah menanam buah, ya, dan waktu buahnya tiba, tiba musimnya buah itu berbuah, rupanya waktu masih kecil-kecil gitu sudah jatuh. Bagaimana rasanya? Ya, rasanya seperti kita kecewa, ya toh? Pada waktu saya di Kanada, kami di Kanada, saya mengambil satu kuliah mengenai konseling profesional. Dan waktu saya prakteknya itu di satu satu pusat untuk penyembuhan orang-orang yang ketagihan. Jadi ketagihan obat bius, ketagihan alkohol, ketagihan macam-macam. Nah, di Kanada itu ada pusatnya di mana orang itu bisa datang dan diberi konseling. Diberi konseling dan dibantu, ya, konselingnya gratis, ya, dibayari pemerintah. Nah, waktu saya intern di situ atau praktek di situ,
saya tanya kepada konselor-konselor senior yang ada di situ ya. Saya tanya kepada Bapak itu, dia bilang, Bapak bisa nggak kira-kira kasih tahu saya gambaran kesuksesan dari treatment ini, ya. Kira-kira berapa persen dari orang-orang yang ketagihan macam-macam itu, kira-kira berapa persen yang bisa sembuh? Dan maksudnya selesai ya, jadi mereka datang di konseling dalam beberapa, biasanya 12 sesi, kalau lebih berat 16 sesi, lalu orang itu bisa sembuh dan tidak kembali lagi untuk menjadi pecandu yang sangat parah ya. Lalu dia bilang hanya 14%. Dan kebanyakan orang-orang yang kami layani itu bisa kami layani seumur hidup. Bayangkan ya. Jadi waktu itu saya memikirkan, kalau saya bekerja ya dan menkonseling seseorang dan jatuh bangun sampai seumur hidup nggak ada perubahan ya, sembuh sedikit lalu kumat lagi, sembuh kumat lagi. Dan memang di dalam masalah addiction ya, atau ketagihan ini memang berat sekali saudara-saudara ya. Saya tidak mengecilkan masalah ini dan memang ini sangat berat dan biasa orang itu jatuh bangun. Tetapi hasil yang sedikit itu, yang berhasil itu, hasil yang tetap itu sangat sedikit dan menurut saya itu saya mengecewakan ya. Kalau orang bekerja begitu lama dan hasilnya hanya 14% ya. Nah disinilah firman Tuhan memberikan kita suatu kunci, ya, suatu rahasia. Bagaimana supaya kita menghasilkan buah dan buah itu tetap. Dan kuncinya itu diberikan kunci oleh Tuhan bagaimana caranya. Dan juga Tuhan itu tidak hanya memberikan kunci ini tapi juga memberikan bonus. Ya. Jadi proposisinya saudara-saudara, slide yang keempat, saya tulis di sini, jika kita tinggal di dalam Kristus, kita menjadi bagian dari pohon anggur kehidupan di bumi ini yang menghasilkan buah-buah yang tetap. Jika kita tinggal di dalam Kristus, dan Tuhan akan memberikan bonus-bonus yang sangat berharga. Ya. Nah pertanyaannya, waktu kita melihat ini pertanyaannya ya, apa yang dimaksud dengan pohon kehidupan atau pohon anggur kehidupan itu? Ya, yang menghasilkan buah yang tetap itu, apa maksudnya? Lalu bagaimana prosesnya untuk bisa menghasilkan buah-buah yang tetap itu? Lalu bonus-bonusnya itu apa? Ya, ini tadi memang sudah kita baca dari firman-firman ya, dari firman Tuhan itu. Jadi ada 3 pertanyaan itu yang kita akan bahas ya. Nah pertanyaan yang pertama itu saudara-saudara, ini kita dari sejak kecil, siapa yang dari kecil sudah sering sekolah minggu dan ingat lagu ini? Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Itu ya waktu masih kecil itu kita pakai gerakan-gerakan gitu ya, lucu sekali ya. Tetapi ini kebenaran yang sangat-sangat pokok, bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu, saudara-saudara. Kalau anak-anak sekolah minggu sudah mengerti ini, rahasia ini, itu nanti besarnya itu akan mudah untuk tinggal di dalam Tuhan dan berbuah-buah banyak. Ya. Tapi kalau misalnya kita datang kepada Tuhan Yesus waktu kita sudah dewasa, tidak apa-apa, itu bisa juga. Ya, nanti kita lihat prosesnya ya. Nah, buah, mari kita yang pertama itu ya. Buah itu dalam bahasa Yunaninya karpos ya. Itu digunakan sebagai gambaran atau metafor ya. Gambaran tentang hasil kehidupan kita, hasil pekerjaan kita ya, atau tindakan kita atau perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu buah juga. Karena apa? Karena Tuhan pernah bilang toh, ya kamu bisa melihat orang itu siapa dari buahnya.
Ya, jadi perbuatan seseorang itu juga buah. Ya, juga jadi tidak hanya hasil tapi juga tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan. Jadi kalau dalam perbuatan itu orang selalu memusuhi orang lain dan suka bicara keras-keras, suka berkelahi, suka menuduh kamu yang salah, ini salah, saya yang benar dan sebagainya. Nah, itu belum tinggal di dalam Tuhan, ya. Karena buahnya bisa kita lihat, itu buah yang pahit, ya, buah yang pahit, bukan yang manis. Nah, tetap itu dalam bahasa Yunani mene, ya, artinya tetap tinggal dan dia tidak hilang lagi dan kekal. Jadi kalau kita sudah berbuah, ya buahnya itu matang, manis dan kekal. Jadi kalaupun Tuhan nanti mengambil buah itu buah itu kekal dan dapat dinikmati. Itu artinya tetap. Jadi kita perlu buah-buah yang tetap. Ya, kita perlu menghasilkan buah. Kalau orang tua ya dengan anak-anak dididik, terus dididik. Jangan sampai nanti kalau sudah dewasa tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Ya, hilang. Dan itu adalah satu kesedihan yang luar biasa bagi orang tua, ya. Seperti merasakan sesuatu yang hilang, ya. Jadi kita ingin supaya hasil pekerjaan kita itu tetap, ya. Dan gambaran yang diberikan, makanya tadi kita adalah menjadi seperti pohon anggur kehidupan. Ini gambaran ini bukan saya yang buat, Tuhan Yesus sendiri yang buat, ya. Kita dari pokok anggur yang benar tadi Tuhan Yesus sudah bilang. Jadi aku ini pokoknya, ya, aku ini batangnya, ya. Lalu kamu ini carangnya saja, kita carangnya saja, ya. Aku batangnya, aku yang memberikan hidup, aku yang memberikan makanan, ya, aku yang memberikan kekuatan. Sumbernya semua dari Tuhan Yesus, ya. Saudara-saudara, saya harap saudara-saudara semua di sini sudah mengerti atau sudah menerima Yesus. Ya, karena hanya dengan cara kita percaya dan menerima Yesus, kita menjadi pohon ini. Karena apa? Karena Yesus tinggal di dalam kita. Ya, di dalam saya ini Tuhan Yesus ada. Ya, dan saya sebenarnya hanya carangnya saja. Ya, tetapi carang ini saya, walaupun saya carang, saya hidup dari Tuhan. Saya mengambil sumber dari Tuhan. Ya. Jadi saya adalah caranya. Lalu Bapak siapa? Bapak itu tukang kebunnya, Tuhan Yesus bilang. Ya, Tuhan Yesus yang memberi kita hidup, yang memberi kita makan secara rohani, ya. Dan Bapak itu adalah tukang kebunnya. Siapa di sini yang pernah melihat pohon anggur? Sudah melihat pohon anggur? Pohon anggur ditanam, ya bagaimana caranya ya ditanam? Supaya pohon anggur berbuah, itu kuncinya apa? Iya, dipangkas semua sambil tinggal sedikit saja, carangnya tinggal hanya 1, 2 begitu saja ya. Lalu yang lainnya itu dipangkas, karena kalau tidak dipangkas itu tidak berbuah. Atau buahnya kecil-kecil dan tidak jadi ya. Jadi harus dipangkas. Nah, Tuhan Bapa di surga itu tukang kebun itu yang tukang pangkas. Ya. Jadi walaupun kita sudah ada Tuhan Yesus dan kita sudah menjadi carangnya, jangan sampai kita tidak berbuah, cuman gemuk saja dengan daun-daun lalu tidak ada buahnya, bisa jadi, ya. Tetapi ada Bapa di surga yang tukang pangkas. Nah, kita dipangkas dengan apa? Dengan banyak disiplin-disiplin dan sebagainya ya, disiplin rohani, supaya kita menjadi benar-benar pohon anggur yang sangat disukai oleh Tuhan. Saya sangat suka dengan pohon anggur ini. Karena apa? Buahnya banyak, besar-besar dan manis. Ya, dan memberikan kehidupan. Kenapa saya katakan pohon anggur kehidupan? Karena Tuhan Yesus itu adalah kehidupan. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus
adalah kehidupan, hidup. Jadi kalau kita misalnya melayani orang, hasil pekerjaan kita itu memberi hidup. Ya, kita memberi hidup karena apa? Sumbernya dari Tuhan Yesus. Ya. Memberikan benih-benih kehidupan kepada orang-orang di sekitar kita. Gimana? Saudara-saudara senang sekali dengan hal ini? Amin. Kita menjadi sumber kehidupan di mana kita ada, orang sekeliling kita menjadi hidup secara rohani. Ya. Dan itu di dalam ayat 16. Aku sudah memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan berbuah dan buahmu itu tetap. Jadi kita saudara-saudara kalau percaya kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menetapkan kita. Ditetapkan kamu jadi begini. Kamu jadi. Ya. Kamu jadi sumber kehidupan buat orang-orang di sekeliling kamu. Dengan kesaksian kita. Dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita. Ya, ini janji Tuhan, ini kehendak Tuhan buat kita saudara-saudara. Tapi memang ada prosesnya. Nah, pertama kali mari kita lihat buah yang tetap itu apa saja. Ya, buah yang tetap. Di dalam kitab ini tadi kita sudah banyak baca. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan itu apa saja yang terjadi, seperti ada pemulihan, seperti ada pembongkaran ya di dalam diri kita. Ya, karena kita masih hidup dalam daging sebelumnya, ya. Tapi kita hidup baru dalam Tuhan itu ada pembongkaran, kita dibongkar habis-habisan. Ya. Yang pertama itu kasih. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan kasihku tinggal di dalam aku, seperti ayat yang ke-9 ya, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi ada tiba-tiba kita itu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan sangat mengasihi saya, itu yang awal. Kita merasakan kasih Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan benar-benar sangat mengasihi saya. Baru kemudian kasihilah orang lain, baru kemudian keluar, itu berupa suatu perintah. Ya, Tuhan perintahkan. Ya, kalau kita sudah merasakan kasih itu, kita diperintahkan untuk keluar mengasihi, saling mengasihi. Tidak bisa dimakan sendiri kasih Tuhan ya, atau dinikmati sendiri. Itu harus keluar. Karena itu berupa satu perintah. Ya, satu perintah, dan karena itu inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Jadi tidak cukup di situ saja, kita harus keluar. Ya. Dan itu pembongkaran ini harus jadi, kita harus mengerti ini ya saudara-saudara sekalian. Pertama kita merasakan kasih Tuhan. Ya, kalau kita tidak merasakan kasih Tuhan memang sulit untuk keluar. Bagaimana kalau saya tidak merasakan kasih Tuhan itu gimana kita mengasihi orang lain ya? Saya tidak mengalaminya. Malah kalau misalnya kita bersungut-sungut kepada Tuhan misalnya. Ya bagaimana keluarnya? Kalau kita saja bersungut-sungut, bagaimana kita mengasihi orang lain? Tidak bisa. Jadi kita menjadi orang yang egois. Ya semua saya. Semua harus nurut saya. Begitu. Ya. Nah, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ada sukacita di ayat yang ke-13. Sukacita kita itu menjadi penuh. Ya. Lalu dikatakan juga ada, jikalau kamu tinggal di dalam kasihku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, itu adalah suatu juga efek, ada ketaatan. Saya ingat dulu waktu saya pertama kali terima Tuhan Yesus, saya dulu sebelumnya itu nakal sekali. Ya, suka sekali mengganggu teman-teman saya, dan memang ini anak kecil itu suka bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau dulu saya bukan Kristen, jadi kalau ada anak-anak sekolah minggu itu, saya waktu itu baru saya menerima Tuhan Yesus umur 12 tahun ya. Jadi sebelum itu ya masih anak-anak memang. Itu kalau saya lihat anak-anak sekolah minggu itu dengan baju yang bagus-bagus, manis-manis pergi ke gereja, saya itu iri hati. Dan saya marah. Lalu saya suka dengan teman-teman ya bareng-bareng lempar-lempar batu begitu ya.
Sampai orangnya lari semua, anak-anak Kristen itu lari semua, dan saya merasa senang. Ya, asalnya saya seperti itu. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus dan waktu saya menyadari Tuhan Yesus disalib itu supaya saya bisa masuk surga. Ya, walaupun saya tahu bahwa saya waktu itu dengan nama Yesus itu sebenarnya benci. Ya, waktu itu. Tapi kok dia menyelamatkan saya? Kok dia mengasihi saya? Padahal saya membenci nama Yesus. Ya, dan waktu itu saya rasakan ya, kasih itu saya rasakan itu jadi saya menangis waktu saya terima, saya menangis. Lalu tiba-tiba saudara, saya ingat teman-teman saya yang saya pernah jahat. Jadi tiba-tiba tuh keinginan tuh saya mau minta maaf sama dia, minta maaf sama dia. Kalau saya sebelum itu tidak mungkin saudara-saudara. Dulu waktu masih kecil itu kalau minta maaf itu begini ya. Jadi kelingking dengan kelingking gitu ya. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang minta maaf